Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat merupakan ibadah wajib bagi seorang muslim, dan setiap harinya kita harus melaksanakan sholat wajib, yaitu 5 waktu. Bagi orang yang rajin melaksanakan sholat dan ibadah lainnya, maka ada jaminan surga baginya. Seperti dalam riwayat dari Ubadah bin Ahsy Syahmit radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya 5 sholat yang Allah wajibkan atas hambanya, barang siapa yang mengerjakannya dan tidak menyia-nyiakannya sedikit pun karena menganggapnya enteng, maka ia memiliki perjanjian dengan Allah untuk memasukkan dia ke surga. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka dia akan mengazabnya. Dan barang siapa yang tidak mengerjakannya, maka dia akan memiliki perjanjian dengan Allah. Dan jika dia berkehendak, dia akan mengampuninya. Nah, dari hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa dengan mengerjakan sholat, kita akan mendapatkan kemudahan di dunia maupun di akhirat. Meski dianggap sebagai seorang yang rajin sholat, sebab ibadah 5 waktu bukan sekedar rutinitas di sela-sela aktivitas, tapi dikerjakan dengan khusyuk dan lebih sungguh-sungguh. Ketika sholat, umat Islam harus bisa memenuhi syarat dan rukun sholat. Bila dikerjakan dengan benar, sholat sesungguhnya akan memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupan seorang muslim. Berbeda halnya bila sholat ini tak bisa mengubah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 29. Sesungguhnya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan malah sebaliknya, orang tersebut terjerumus ke dalam api neraka. Nah, seperti apa orang yang rajin sholat dan melakukan ibadah lainnya, tetapi malah diancam kemudian dimasukkan ke dalam api neraka? Yang pertama adalah berdusta. Salah satu ciri orang yang munafik yaitu suka berdusta, dan balasan dari orang yang suka berdusta adalah siksa yang sangat pedih di akhirat kelak. Dan memang tidak sedikit kita mendapati orang-orang yang rajin sholat namun kerap berbohong. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada perbuatan baik, dan perbuatan baik menunjukkan kepada surga, dan sesungguhnya seseorang yang membiasakan jujur, ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta menunjukkan kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa menunjukkan kepada neraka. Dan seseorang yang bisa berdusta, ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Yang kedua adalah suka minum minuman keras. Khimar atau obat-obatan terlarang termasuk barang yang diharamkan karena akan menyebabkan kerusakan tubuh ataupun pikiran, dan perbuatan ini mestinya dijauhkan oleh orang-orang yang rajin sholat. Yang ketiga adalah percaya terhadap dukun. Percaya atas perkataan dukun dan ramalan-ramalan merupakan perbuatan dosa karena mengandung unsur syirik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang umatnya mendatangi dukun ataupun peramal. Terlebih lagi mempercayai perkataannya. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Dan barang siapa yang mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya, ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Selanjutnya adalah ahli ghibah dan bergunjing. Berprasangka buruk atau menggunjingkan seseorang dengan membuka aib atau kejelekannya termasuk perbuatan dosa, sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang keras hambanya untuk melakukan ghibah. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu akan merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Selanjutnya adalah selalu mengabaikan anak yatim. Sebagai seorang muslim, seharusnya bukan hanya sibuk dengan ibadah kepada Allah, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap lingkungan di sekitar. Bahkan juga disebutkan bahwa tidak akan sempurna imannya seseorang bila mereka mengabaikan anak yatim dan orang-orang miskin. Walaupun kita tidak bisa memastikan apakah sholat yang mereka lakukan diterima oleh Allah ataupun tidak, dan ternyata ada beberapa tanda yang bisa menunjukkan bahwa sholatnya seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah seseorang yang merendahkan dirinya. Tubuhnya bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Suatu ketika seseorang bertanya kepadanya, mengapa engkau terlihat demikian, wahai Amirul Mukminin? Ali menjawab, apakah kamu tidak tahu bahwa sebentar lagi aku akan menghadapi waktu amanah? Beliau melanjutkannya, sholat adalah amanah dari Allah yang pernah ditawarkan kepada langit dan bumi dan gunung-gunung untuk memikulnya. Namun mereka menolaknya karena khawatir tidak mampu menunaikannya dengan baik. Dan sekarang aku yang memikul amanah itu. Tak jauh berbeda dengan Ali Khalifah Umar bin Khattab yang dikenal sangat gagah dan berani, bahkan setan pun takut kepadanya. Beliau selalu bercucuran air mata setiap kali melaksanakan sholat. Selanjutnya adalah tanda Allah Subhanahu wa taala menerima sholat hambanya adalah seseorang yang mampu menahan nafsu. Tanda kedua diterima sholat seseorang adalah ketika sholat tersebut mampu menjadi alat kontrol yang efektif dalam mengendalikan hawa nafsu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholatnya tidak mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya hanya akan membuat dirinya semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti ada orang yang membawa sholatnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sholatnya diterima dengan cara dilipat-lipat seperti pakaian yang kotor dan usang, lalu dilemparkan ke wajahnya. Yang ketiga adalah orang yang banyak berzikir. Tanda ketiga bahwa sholat seseorang diterima adalah ketika sholat tersebut mampu memotivasi dirinya untuk semakin sering berzikir dan mengingat Allah, serta mendorongnya untuk terus menambah amal ibadahnya. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allah akan menguji kamu siapa yang paling baik amalannya. Selanjutnya adalah selalu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang sholatnya diterima Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu mengingatnya kapanpun. Oleh karena itu, dia akan selalu berzikir. Tidak hanya saat selesai sholat, tetapi juga di siang hari, malam hari, bahkan ketika urusan dunianya sangat sibuk. Lidahnya tidak akan kering karena menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, tanda Allah Subhanahu Wa Taala menerima sholat hambanya, selalu menyayangi orang miskin. Selain sholat, mereka juga mencintai sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka tidak hanya menjaga hubungan dengan Allah, tetapi juga dengan sesama manusia, terutama orang-orang miskin. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah mengenai 3 orang pertama kali masuk neraka. Satu di antaranya adalah orang kaya yang bersedekah karena ingin disebut dermawan. Abu Hurairah mengatakan pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sesungguhnya orang pertama kali diadili pada hari kiamat ialah seseorang laki-laki yang mati syahid. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkannya pada berbagai nikmat yang telah Allah berikan, dan ia pun mengakuinya. Lantas Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, apa yang telah engkau perbuat dengan berbagai nikmat itu? Ia pun menjawab, saya telah berpegang karenamu sehingga saya mati syahid. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kamu bohong, kamu berperang agar namamu disebut-sebut sebagai orang yang pemberani, dan ternyata kamu telah disebut-sebut demikian. Kemudian orang tersebut diperintahkan agar diseret pada wajahnya sehingga dilemparkan ke dalam api neraka. Selanjutnya adalah orang yang mempelajari ilmu, mengerjakannya dan membaca Al-Quran. Ia dihadapkan, lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkannya pada berbagai nikmat yang telah Allah berikan, dan ia pun mengakuinya. Lantas Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, apakah yang telah engkau perbuat dengan berbagai nikmat itu? Ia pun menjawab, saya telah mempelajari ilmu, mengajarkannya, dan membaca Al-Quran karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kamu berbohong, akan tetapi kamu belajar agar kamu disebut-sebut sebagai orang alim, dan kamu membaca Al-Quran agar kamu disebut sebagai seorang qori, dan kenyataannya kamu telah disebut-sebut demikian. Kemudian orang tersebut diperintahkan agar diseret pada wajahnya hingga dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian seseorang yang diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dikaruniai beragam harta benda. Lantas Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, apakah yang telah engkau perbuat dengan berbagai nikmat itu? Ia menjawab, saya tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang engkau berikan, melainkan pasti saya berinfak kepadanya karenamu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kamu bohong, akan tetapi kamu melakukan hal tersebut agar kamu disebut-sebut sebagai orang yang dermawan, dan kenyataannya kamu telah disebut-sebut demikian. Kemudian orang tersebut diperintahkan agar diseret pada wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillah, semoga kita tidak termasuk 3 orang pertama yang masuk neraka tersebut, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Wallahu alam.